Pernahkah Anda merasa gaji 2 juta hanya sekedar angka yang mampir sebentar di rekening, lalu hilang tanpa bekas dalam semalam? Mungkin Anda bertanya-tanya, bagaimana bisa ada orang dengan pendapatan yang sama justru mampu membeli emas setiap bulan, mencicil modal usaha, bahkan membangun aset di usia muda? Hari ini kita tidak hanya bicara soal angka, tapi kita akan membongkar rahasia turun-temurun etnis Tionghoa dalam menaklukkan keterbatasan finansial. Kita akan bedah sistem yang mengubah uang receh menjadi gunung harta. Siapkan catatan Anda, karena rahasia ini akan mengubah cara Anda memandang dompet Anda selamanya. Halo teman-teman cerdas, selamat datang di channel yang akan menjadi rekan seperjuangan Anda dalam meraih kebebasan finansial. Di sini, kita percaya bahwa sukses bukan milik mereka yang gajinya besar, tapi milik mereka yang tahu cara mengaturnya. Sebelum kita masuk ke strategi mendalam tentang pengelolaan gaji 2 juta ini, saya ingin mengajak Anda untuk menjadi bagian dari komunitas positif ini. Silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan agar kami terus semangat menyajikan konten berkualitas. Jangan lupa klik like jika Anda sudah siap untuk mulai menabung lebih banyak dari sebelumnya. Filosofi ini adalah fondasi mental yang paling kuat. Dalam budaya Tionghoa, ada prinsip Ku Jin Gan Lai, yang artinya kepahitan akan berakhir dan kemanisan akan datang. Ketika seseorang memulai karir dengan gaji 2 juta, mereka tidak langsung membayangkan gaya hidup mewah. Sebaliknya, mereka menerapkan prinsip makan bubur. Mengapa bubur? Karena di masa lalu ketika beras mahal dan persediaan terbatas, orang akan memasak beras menjadi bubur, agar volumenya bertambah dan bisa mengenyangkan lebih banyak orang dengan biaya minimal. Dalam konteks modern dengan gaji 2 juta, makan bubur berarti Anda harus tega pada diri sendiri di awal perjalanan. Jika orang lain bangga pamer ponsel baru dengan skema cicilan yang mencekik, Anda justru harus bangga bisa menahan diri. Mereka yang sukses secara finansial dengan gaji kecil adalah mereka yang tidak butuh validasi dari lingkungan sekitar. Mereka tidak malu memakai baju yang sama berkali-kali. Mereka tidak malu membawa bekal kantor saat yang lain memesan makanan lewat aplikasi ojek online yang harganya bisa membengkak karena ongkir dan biaya layanan. Pesan moralnya adalah menunda kesenangan. Orang Tionghoa sangat memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Gaji 2 juta bagi mereka adalah modal untuk bertahan hidup, bukan modal untuk bergaya. Mereka bersedia hidup di bawah standar kemampuan mereka saat ini, demi bisa hidup jauh di atas rata-rata orang di masa depan. Fokusnya bukan pada apa yang bisa saya beli hari ini, melainkan berapa banyak yang bisa saya simpan untuk membeli kebebasan saya di masa depan. Ingat, penderitaan karena disiplin itu jauh lebih ringan daripada penderitaan karena penyesalan dan kemiskinan di hari tua. Anda harus berani terlihat susah di depan teman-teman Anda, demi menjadi tuan atas uang Anda sendiri nantinya. Gaji 2 juta sering dianggap mustahil untuk dibagi. Tapi disinilah keajaiban akuntansi sederhana bekerja. Versi pedagang menekankan pada efisiensi yang ekstrem. Pertama, 50% atau 1 juta rupiah dialokasikan untuk biaya hidup pokok. Ini adalah tantangan terbesar. Bagaimana caranya hidup dengan 1 juta rupiah? Jawabannya adalah efisiensi ruang dan makanan. Pilihlah tempat tinggal yang paling dekat dengan lokasi kerja untuk memangkas biaya transportasi, atau gunakan kendaraan umum paling murah. Masak sendiri adalah hukum wajib. Dengan 1 juta, Anda harus membagi sekitar Rp33.000 per hari. Di pasar tradisional, uang ini masih cukup untuk membeli sayur, tahu, tempe, dan telur yang bergizi. Kedua, 30% atau Rp600.000 adalah benih. Perhatikan istilahnya, benih. Benih tidak untuk dimakan, benih untuk ditanam. Begitu gaji cair, 600.000 ini langsung dipindahkan ke rekening yang tidak memiliki kartu ATM atau aplikasi mobile banking. Uang ini dianggap tidak ada. Bagi orang Tionghoa,
Menabung adalah biaya yang wajib dibayar kepada diri kita di masa depan. Jika Anda merasa 600.000 terlalu besar, ingatlah bahwa tanpa benih, Anda tidak akan pernah punya hutan. Uang ini nantinya akan menjadi modal usaha atau aset produktif, bukan untuk beli barang konsumtif. Ketiga, 20% atau Rp400.000 untuk renji atau jaringan sosial. Ini adalah bagian unik dari strategi etnis Tionghoa. Mereka percaya bahwa rezeki datang melalui orang lain. Uang 400.000 ini digunakan untuk menjaga hubungan baik, memberikan kado kecil saat ada kerabat yang merayakan sesuatu, atau sekadar mengajak minum teh seorang senior yang lebih sukses untuk belajar ilmunya. Investasi pada leher ke atas, ilmu, dan jaringan jauh lebih berharga daripada bunga bank. Dengan 400.000 ini, Anda membeli peluang. Anda mungkin hanya bergaji 2 juta, tapi dengan bergaul dengan orang yang bergaji 10 juta, pola pikir Anda akan tertular, dan peluang baru akan terbuka. Banyak orang merasa uangnya hilang begitu saja, tanpa tahu kemana larinya. Bagi orang Tionghoa yang sukses, uang memiliki jejak kaki. Setiap rupiah yang keluar harus dicatat. Di masa lalu, mereka menggunakan buku kas kecil yang selalu dibawa kemana-mana. Di era digital, Anda bisa menggunakan aplikasi, tapi esensinya tetap sama, ketelitian. Mengapa harus mencatat sampai hal sekecil biaya parkir atau biaya admin bank? Karena akumulasi dari bocor halus inilah yang sering membunuh keuangan gaji kecil. Bayangkan jika Anda jajan snack seharga 5.000 setiap hari tanpa sadar. Dalam sebulan, itu adalah 150.000. Bagi gaji 2 juta, 150.000 itu adalah 7,5% dari total pendapatan Anda. Mencatat keuangan memberikan Anda tamparan realitas. Saat Anda melihat catatan bahwa total biaya nongkrong Anda lebih besar dari biaya makan sehat, Anda akan merasa bersalah, dan secara alami akan melakukan koreksi perilaku. Selain mencatat pengeluaran, orang Tionghoa juga mencatat proyeksi. Mereka sudah tahu apa yang akan dibeli bulan depan, bahkan sebelum gajinya turun. Tidak ada yang namanya belanja impulsif. Jika sebuah barang tidak ada dalam daftar catatan yang dibuat di awal bulan, maka barang itu tidak akan dibeli, diskon sebesar apapun itu. Kedisiplinan mencatat ini menciptakan rasa hormat terhadap uang. Ketika Anda menghargai setiap perak yang Anda miliki, uang tersebut akan betah tinggal bersama Anda. Ingat, orang yang tidak bisa mengelola uang kecil, mustahil bisa mengelola uang besar. Ketelitian adalah bentuk rasa syukur yang paling nyata dalam pengelolaan keuangan. Gaji 2 juta adalah starting point, bukan ending point. Orang Tionghoa jarang sekali hanya mengandalkan satu sumber penghasilan dalam waktu lama. Sambil berhemat secara ekstrim, otak mereka terus berputar untuk mencari celah dagang. Strateginya adalah gunakan waktu luang pasca jam kantor untuk menghasilkan uang tambahan, bukan untuk hiburan. Jika Anda memiliki tabungan 30% yang terkumpul tadi, misalnya setelah 3 bulan terkumpul Rp1.800.000, uang ini tidak boleh dibiarkan menganggur. Mereka akan mencari barang yang bisa dijual kembali. Prinsipnya sederhana, beli murah, jual lebih tinggi, meskipun untungnya hanya Rp1.000 atau Rp2.000 per barang. Mereka tidak gengsi jadi reseller, tidak gengsi jualan di pinggir jalan, atau menawarkan jasa apapun yang mereka kuasai. Yang membedakan adalah mentalitas dagang. Mereka tidak melihat diri mereka sebagai karyawan saja, tetapi sebagai unit bisnis. Gaji kantor adalah arus kas tetap, sedangkan usaha sampingan adalah akselerator kekayaan. Dengan gaji 2 juta, mungkin Anda hanya bisa menabung sedikit, tetapi dengan tambahan 500.000 dari jualan sampingan, kapasitas menabung Anda meningkat drastis. Inilah yang disebut dengan menambah saluran air ke kolam Anda. Semakin banyak saluran yang Anda buat, semakin cepat kolam Anda penuh, dan semakin kecil resiko Anda jika salah satu saluran kering. Fokuslah pada produktivitas, bukan sekedar efisiensi. Jangan hanya memotong biaya, tapi naikkanlah nilai diri dan pendapatan Anda secara konsisten.
mereka yang memahaminya akan mendapatkannya. Inilah rahasia terbesar yang sering disebut sebagai keajaiban dunia ke-8. Albert Einstein pernah berkata bahwa mereka yang memahaminya akan mendapatkannya, dan mereka yang tidak memahaminya akan membayarnya. Dalam tradisi keuangan Tionghoa, mereka sangat sabar membiarkan uang bekerja untuk mereka. Bayangkan, uang tabungan Anda sebagai tentara. Jika Anda memiliki 1 juta dan mendapatkan keuntungan atau bunga 10% dalam setahun, Anda memiliki 1,1 juta. Di tahun kedua, yang menghasilkan bukan lagi 1 juta, tapi 1,1 juta tersebut. Seiring berjalannya waktu, pertumbuhan ini tidak lagi linier, garis lurus, tapi eksponensial, melengkung tajam ke atas. Masalahnya, banyak orang tidak sabar dalam proses ini. Mereka ingin kaya dalam semalam, sehingga sering terjebak investasi bodong atau judi online. Orang Tionghoa memilih jalan sunyi, investasi yang stabil dan berulang. Mereka mungkin membeli emas secara rutin, atau memasukkan modal ke bisnis kecil yang mereka pahami. Mereka tidak mengambil keuntungan usahanya untuk bersenang-senang, melainkan memasukkannya kembali sebagai modal, reinvestasi. Inilah yang membuat kekayaan mereka melimpah di masa tua. Mereka sadar bahwa waktu adalah sahabat terbaik uang. Gaji 2 juta, jika dikelola dengan disiplin bunga berbunga selama 10 tahun. Hasilnya akan jauh melampaui orang bergaji 10 juta yang menghabiskan uangnya setiap bulan. Kuncinya adalah konsistensi dan waktu. Jangan pernah meremehkan jumlah kecil yang dikelola dengan cerdas dalam jangka panjang. Uang kecil Anda hari ini adalah benih dari pohon raksasa yang akan memayungi Anda dari terik matahari kemiskinan di masa depan. Sebagai penutup, mari kita renungkan satu hal. Kelola gaji 2 juta memang tidak mudah. Butuh pengorbanan, butuh keringat, dan seringkali butuh mental baja untuk mengabaikan cemoohan orang lain. Namun ingatlah, kemiskinan adalah hal yang sulit, dan mendisiplinkan diri juga hal yang sulit. Pilihlah kesulitan yang akan membawa Anda pada kemuliaan. Filosofi etnis Tionghoa ini bukan tentang menjadi pelit, melainkan tentang menjadi bijaksana dan bertanggung jawab atas masa depan. Terima kasih telah menonton video ini hingga detik terakhir. Saya sangat menghargai waktu Anda. Jika video ini memberikan perspektif baru, jangan ragu untuk membagikannya kepada teman atau keluarga yang mungkin sedang berjuang mengatur keuangan mereka. Mari kita tumbuh bersama menuju masa depan yang lebih mapan. Jangan lupa untuk terus belajar, terus konsisten, dan jangan pernah menyerah pada keadaan. Saya, nama channel Anda, pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video penuh inspirasi selanjutnya. Salam finansial dan selamat berjuang.